Dari sebulan kita istirahat di mana para tim ofisial Carlo Mistis terpanggil oleh netizen, yang dimana ingin rumah yang selama ini mereka tinggal diganggu oleh sosok-sosok penunggu yang ada di dekat rumah tersebut, mengulum kisah rumah yang terpejam sepi. Bukan dinding yang usang, namun raga kita terpanggil. Langkah kami datang, bukan pemburu, tapi menetralkan pada jiwa yang terperangkap dalam jerat waktu. Perjalanan menuju kota Depok, di mana tim kami ofisial Carlo Mistis dihubungi oleh salah satu netizen untuk membersihkan dan menetralkan salah satu rumah, yang dimana rumah tersebut sering diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Apakah tim ofisial Carlo Mistis bisa menetralkan sosok-sosok apa saja yang ada di rumah di Depok tersebut? Saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Baros, tentunya di channel official Carlo Mistis. Pemirsa, kali ini kita ada yang sedikit berbeda. Tentunya biasanya kita melakukan penelusuran, namun pada malam hari ini kita akan melakukan penetralisiran di salah satu rumah. Kami mendapati dihubungi oleh salah satu netizen untuk dimintai pertolongan, bahwasannya beliau minta tolong kepada tim kami untuk melakukan penetralisiran di rumahnya. Konon di rumahnya sering terganggu oleh hal-hal yang tentunya di luar nalar kita lah, banyak sekali gangguan-gangguan aneh ya. Maka dari itu saya berserta tim akan melakukan penetralisiran di rumah tersebut. Seperti apa nih kira-kira? Tentunya pasti sangat menegangkan dan pastinya sangat seru. Jadi saksikan terus penelusuran kami Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya sampai juga di rumah yang kita tuju. Kayaknya ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Siapa ya, Pak? Bapak yang punya rumah ini? Iya, Pak. Dengan apa siapa? Pak Alek, Pak. Oke, Bapak Alek. Kami mendapati salah satu informasi karena ada warga yang menghubungi tim kami untuk minta pertolongan dari tim kami. Mungkin kita bisa bicara sebentar, Pak? Iya, silakan, Pak. Pak. Oke. Di mana, Pak? Sini ya? Sini aja, Pak. Sini, Pak. Oke. Iya. Oke. Dengan Bapak Alek? Iya, saya. Pak Alek, ini rumah Bapak ya? Iya. Oh, Bapak tinggal di sini sendirian? Oh, ada keluarga, Pak. Oh, ada keluarga, iya. Tapi udah pada keluar lagi, pada keluar ya, Pak ya? Pada keluar. Pak, kami begini, maksud kedatangan kami ke sini, kami mendapati salah satu penonton kami yang minta pertolongan kepada tim untuk melakukan penetralisiran di rumah ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa sih kondisi di rumah ini dan di sekitaran rumah ini. Nah, di sekitar sini waktu itu masih ada ular panjang dan penampakan, dan kalau itu nggak ada orang berani lewat di atas tengah malam. Tidak ada orang berani lewat tengah malam. Iya. Itu sering ada kejadian apa lagi selain ada sosok penampakan semacam ular, Pak? Ular, dan ya intinya ada orang tampak kepala. Oke. Dan sosok-sosok itu sering mengganggu ke rumah Bapak? Ya, sering. Dan maksud dan tujuan itu kan tentunya apa yang Bapak inginkan supaya kami bisa membantu Bapak? Nah, saya ingin minta dibersihkan. Ini kan. Insya Allah kami akan bantu, Pak. Semampu kami, semampu tim kami, karena berhubungan kita juga masih menunggu para spiritual dari tim official Carlo Mistis yang sekarang lagi di perjalanan, Pak ya. Mudah-mudahan sebentar lagi juga datang. Nah, untuk gangguan tersebut ke rumah ini seperti apa sih, Pak? Ya itulah nampaknya tampak ada jirim kan gitu ya, tampak kepala. Selain itu Pak, gangguannya apa lagi? Ya itu nggak ada lagi dah.
Tapi emang usil sekali sosok itu, Pak. Iya, Ya? usil mah enggak, cuma sering datang. Oh. Menurut informasi yang kami dapatkan, Pak, dari salah satu orang yang menghubungi kami, katanya masih keluarga Bapak ya. Iya. Katanya di depan jalan rumah Bapak ini sering terjadi kecelakaan, apakah itu betul? Iya, betul. Oke, nanti untuk kecelakaan tersebut insya Allah akan kami kuak itu disebabkan oleh dari sosok-sosok tersebut atau bukan ya Pak ya. Nanti insya Allah kita akan kuak. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Nanti Bapak bisa lanjut ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan saya. Kita udah mulai menunjukkan eksistensinya kepada Suhur. Ya, memang dari tadi dari awal kita mau berangkat ke sini memang seperti udah ditunggu, seolah-olah memang dia udah tahu kita mau datang. Dia udah disambut ya. Iya, betul sekali. Jadi kita memang udah disambut. Energi yang Suhur rasakan di sini auranya sih seperti aura yang berwarna jingga ya. Ya. Ada Kenapa jingga. Suhur mengatakan aura jingga? Ini di luar konteks dari pembersihan. Oh, Di sini ada sosok-sosok atau manusia yang mau mencoba. Oh iya ya. Jadi ada aura spiritual ya di sini ya. Oh iya, kayaknya ini rumahnya nih. Kita langsung aja. Kang Edi kayaknya udah di lokasi. Dulu Ya. yakin ini rumahnya. Iya. Sepertinya itu Kang Edi sama Bapak yang punya rumah. Tapi aneh loh ya. Rumah di sini di depannya kebun hanya sendiri. Iya. Lumayan aneh juga sih. Oh iya, tuh Kang Edi. Yuk, kita samperin dia. Udah lama Bapak tinggal itu udah berapa tahun? Oh, Assalamualaikum. dari tahun Waalaikumsalam. Pak, silakan Pak. Ya. Selamat malam, Kira. Selamat malam Kang Edi. Sahabat saya itu. Silakan. Silakan Pak, lu Pak. Alhamdulillah Pak. Iya. Iya. Kenalkan ini adalah Soekarno dan Ratna Mangali dan ada Kiwi Dapat. Iya. Ini adalah ahli spiritual dari CM official kalau mistis. Insya Allah beliau-beliau inilah yang akan membantu penetralisiran di rumah Bapak. Nah, ini Pak, saya mau minta tolong karena di sini sering mengganggu keluarga kami, yaitu menampakkanlah istilahnya jangan sampai mengganggu keluarga kami. Jadi begitu Soekarno, Kira dan Ratna karena hampir sering, hampir mungkin bisa dikategorikan tiap malam ya Pak. Ya. Gangguan-gangguan itu selalu datang ke rumah ini. Ya, nah, Bapak ini bagaimana caranya minta pertolongan kepada kita agar supaya sosok-sosok tersebut tidak lagi mengganggu. Minta dibersihkan ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita melakukan penetralisiran, kalau bisa menyapa teman-teman kita yang ada di rumah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu rahayu rahayu, sampurasun asminaren. Ini adalah Pak Alek ya, seorang kepala rumah tangga di rumah ini, namun ibunya lagi keluar. Kita memang dihubungi oleh salah satu keluarganya datang ke sini lewat IG kepada manajer untuk minta pertolongan ke sini. Mitosnya bukan hanya di rumah ini, ketika di jalan pun, karena tepat di depan rumah ini ada salah satu jalan. Nah, di jalan inilah sering terjadi kecelakaan kendaraan. Apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan dari hal-hal mistis? Apa hanya sekedar kelalaian saja? Suhu akan menjawab pertanyaan Kang Edi. Bukan kelalaian manusia, tapi adanya gangguan makhluk goib. Adanya Di sini gangguan. Suhu sudah merasakan aroma-aroma yang bau anyir pemirsa. Dari ujung pohon ini. Dia menyebut namanya mat hitam. Sosoknya tinggi, berbulu. Sosok tinggi, berbulu. Dan di sini pun juga Suhu melihat residual di masa lalu pemirsa. Dengan mata cakra Suhu
Suhu melihat di sini ada hukum sebab dan akibat dan perjanjian di masa lalu. Nah, Kenapa ini Suhu sangat menarik katakan nih. itu? Ini kita langsung ke residual nih. Oke. Oke. Apa itu Su? Kalau mungkin bisa lebih jelas lagi. Suhu tadi sudah berbicara sama sosok seorang ular yang ada di sini. Oh, Dan ternyata masih dia- ada sosok ular di sini. Iya. Kepalanya itu ada di ujung rumah yang besar itu. Karena beliau pernah melakukan, nggak mau ngomong ya. Oke. Jadi itu sebenarnya peliharaan beliau lah yang ditaruh di sini. Oke. Jadi semua energi luar yang ada di Depok ini pada ngumpul di sini. Tanda kutip. Kepalanya ada di sana. Ini buntutnya semua. Jadi kita di seperti letter O pemirsa. Letter O. Jadi kepalanya ada di sana. Oke. Sebenarnya kejadian ini ya diakibatkan oleh hukum sebab dan akibat, Pak. Jadi setiap perbuatan ya saya lihat sih keluarganya satu. Paham? Nah satu nih. Benar kata Cicak. Itu Pak, gangguan tersebut adakah dampak kepada, misalkan kan ada ya, tidak sedikit juga ada semacam dampak ke kesehatan kita, terus ke usaha kita, itu ada nggak Pak efek dan Ya, dampaknya? efeknya ada karena keusahaan kita juga pun ya mengurang lah istilahnya kalau Pak. Oke. Nah, oke, Kiwira seperti itu. Mungkin Kiwira sudah menangkap dari penjelasan Pak Alek ini, mungkin Kiwira sudah bisa mencernanya. Mungkin Kiwira bisa menjelaskan untuk di lokasi ini Iya. seperti apa Kiwira? Lokasi ini dan sekitar sini lah, lingkungan sini. Ya untuk lokasi di sini sih benar yang dikatakan Sukaro tadi bahwa sosok-sosok yang ular dan sosok jawara ya, tapi berbulu. Sosok jawara namun berbulu. Disebut jawara ya, Surya. Oke. Warna hitam itu berbulu. Dan ada lagi sosok yang tinggi tapi kurus. Dia rambutnya jarang. Ya kurus lah, kayak orang tulang doang gitu, tapi rambutnya agak jarang. Dan memang di dalam rumah juga ada. Ya memang ada yang disimpan ya Pak, mungkin Ada, ya, mungkin. ada Bapak naruh sesuatu Oke. keluar masuk, akses saja lumayan cukup kuat juga. Dan dari tadi Sosok- juga sosok- tadi juga Suhu melihat sini ada sosok macan belang. Iya itu memang yang punya rumah. Ya, mondar mandir dia Iya. menjaga. Cuman dia memprotek ya, Hah? cuman energinya positif. Di situ juga ada sosok perempuan. Dia berkata kepada Suhu, tolong ucapkan kepada Bapak ini terima kasih telah menguburkannya dengan layak. Ya, untuk cerita saya itu apa adanya kan. Oh, iya Pak. Dia kecelakaan Ya, itu dengan bisa perempuan. dibersihkan, Iya. karena Iya. Dan untuk sosok yang ini ada yang menarik nih Kiwira. Ya, teman-teman ada yang menarik. Sosok kurus itu sosok laki-laki. Iya. Dan itu diamnya posisinya ada di bagian mana Kiwira kalau Posisinya sebenarnya ada di belakang sih. itu ada di belakang rumah ini. Cuman sekarang dia ya muter-muter aja. Akses di belakang Pak ya, Iya. sering terdengar suara langkah kaki dan Iya. lain-lain kalau malam. Iya. Ada di belakang. Nggak tahu ada pohon besar nggak Pak? Ada. Ada ya. Oke, untuk penyiratna mungkin nih Nabil mungkin memberikan informasi. Kalau dengar cerita Bapak ini, ya mungkin di dalam rumah ini banyak tadinya pelihara-pelihara apa pesugihannya kurang Iya. atau apa, makanya seringlah penampakan itu Iya. Pak. Ya kalau bisa ya Kiwira, Suhu, kita bantu Bapak ini untuk membersihkan yang ada gangguan-gangguan di rumah ini. Sebenarnya Itu aja. gini ini Mas, Suhu luruskan ya. Sebenarnya Bapak ini tidak melihara hal yang begitu. Tapi energi luar yang menumpuk di Masuk. sini, yang masuk. Karena kenapa? Karena ketarik dari frekuensi energi yang si ular tersebut. Itu yang sangat kuat. Jadi dia ibaratnya di sini seperti udah membangun suatu kerajaan seperti dedengkot. Maka tadi Suhu mengatakan apa pemirsa? Segala sesuatu di muka bumi ini ada hukum sebab dan akibat dan ada konsekuensi yang kita harus bayar. Makanya kalau kalian ingin menuju kesuksesan, jalanlah yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tidak perlu dengan adanya hal-hal yang negatif di luar sana yang untuk mencapai kesuksesan.
emang jalan menuju untuk kesuksesan itu tidak mudah membalikan tangan pemirsa. Kalau kita mengikuti akidah-akidah aturan Allah atau aturan-aturan Tuhan, itu prosesnya sangat susah. Tapi kalau kita mengikuti aturan-aturan syaitan, itu semua dimudahkan. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus Anda bayar. Contoh apa? Anda diberi kesuksesan, memang diberi kesuksesan. Tapi ujungnya, satu persatu keluarga Anda akan paham maksud suhu? Karena sangat miris sekali ya. Kita tidak mungkin untuk mengusir untuk hal-hal seperti itu ya. Namun paling tidak bagaimana caranya mungkin Ki Wira ya, supaya sosok-sosok tersebut tidak mengganggu. Kan kasihan ya ketika misalkan si ibunya lagi sendiri di rumah terus si bapaknya lagi keluar, kan kasihan. Karena memang secara ininya tidak mungkin bisa mencelakakan, tapi karena ketika kaget kan bisa aja jatuh. Gimana gitu. Kalau di dalam dunia spiritual, kosmik alam semesta ini, yang namanya sosok makhluk astral itu tidak dapat kita usir. Karena kenapa? Sebelum adanya kita, mereka dulu yang terlahir. Tapi di sini kita untuk menetralkan atau untuk mengunci sementara, tapi untuk dibersihkan tidak. Kalau ada paranormal mengatakan kita akan membersihkan rumah tersebut, menghilangkan gangguan gaib, itu jadi pada intinya paling tidak mengganggu lah ya. Jadi tapi biar masing-masing aja gitu. Biarkan mereka di bangsa di alam mereka, kita di alam kita gitu. Tidak saling mengganggu gitu. Dan tidak menyebabkan kecelakaan-kecelakaan ketika kendaraan lewat lah intinya seperti itu. Itu oke. Mungkin nggak ada yang ingin Ki Wira sampaikan lagi mengenai lokasi ini? Energinya seperti apa nih kira-kira? Energinya cukup lumayan besar. Banyak energi dari luar. Dan di sini ya mungkin satu pertanyaan saya nggak tahu dijawabnya, terserah Bapak aja, ini natural aja Pak. Artinya kalau memang iya, kalau enggak gitu. Betul Pak. Biasanya di malam Selasa suka naruh airnya sih Pak. Di sini enggak. Iya. Nah, mungkin di yang sebelumnya kayaknya. Iya. Naruh air tuh. Karena yang tadi itu senang minum Pak sebenarnya. Kita naruh air. senang minum. Kan turun temurun kayak begitu. Mungkin sebelumnya dari Bapak Alex, leluhurnya dulu ada kegiatan seperti itu. Bikin kegiatan dia sendiri. Nah di sini dari awalnya bapak itu terus ke anaknya turunannya nggak dilanjutkan. Iya. Lihatnya sih gitu. Jadi untuk ke Pak Alex nggak nyampe berarti ya. Itu ya. Oke. Jadi nggak dilanjutin. Iya. Yang suhu tangkap di sini ada hari-hari tertentu yang tidak boleh. Hari apa aja? Rabu dan Kamis. Kamis. Dari pagi sampai siang itu nggak boleh. Itu sebenarnya perjanjian itu bukan dibikin oleh makhluk sosok di sini, tapi adanya konsekuensi di masa lalu yang suhu tangkap ya. Gimana ya mau ceritanya ya? Perjanjian di masa lalu orang itu tersebut setiap Kamis siang harus memberikan suatu persembahan. Jadi sampai saat ini persembahan itu udah nggak ada lagi. Iya. Itulah yang melanggar. Jadi kalau seandainya persembahan itu tidak ada lagi pemirsa, otomatis akan adanya tumimbal. Tumimbal dalam hal apa? Kecelakaan. Iya. Atau hilang. Karena kenapa? Karena perjanjian seseorang yang dahulu yang ada di sini, dia selalu memberikan setiap hari Kamis siang. Karena dia udah nggak memberikan lagi, itulah dimakan orang tersebut. Karena mungkin tidak ada yang meneruskan ya. Betul kan itu. Oke, mungkin Ki Wira dan Sukarlo akan melakukan hal apa nih untuk pertama nih mengenai di lokasi ini? Apakah kita akan lakukan Ya paling untuk ritual dulu? Saya akan membuka portal wave dulu kan gitu untuk. Ya, oke. Untuk portal wave saya paling butuhkan Rio. Nanti juga insya Allah kita akan mengorek informasi dari mediumisasi ya. Mediumisasi. Mudah-mudahan informasinya valid gitu Pak. Valid. Dan kita bisa nego ya sama sosok beliau itu Ya, maunya apa, sebenarnya. kenapa. Oke. Sampai di sini kayak jadi titik spot gitu. Iya. Tapi medan energi yang paling terbesar bukan di belakang, tapi di pohon ini nih. Ya. Kayak ada sesuatu mistika atau apa ya? Banyak sih. Ya si hitam ini ngasih tahu, sini ada. Ini pohon ini nih, di bagian atas dia. Oke. Nanti kita akan coba ke pohon tersebut dan Ki Wira mungkin bisa menunjukkan lokasi yang tepat untuk melakukan ritual tersebut di bagian mana? Kita di bawah pohon itu aja. Oke, pemirsa. Kita yang pertama kita akan melakukan ritual ya sesuai kebutuhan Ki Wira dan Sukarlo dan Nyimas. Tentunya tadi Ki Wira menunjukkan ada salah satu pohon besar di depan, jadi kita akan menuju ke pohon tersebut. Pak,
Bisa antar kita ke pohon tersebut? Silakan Pak, bisa. Ayo. Saya duluan Pak. Boleh, Bapak dulu, silakan. Ayo Pak, silakan. Nah ini pohonnya Pak, ini di sini yang sering menampakkan mengganggu ini. Ini pohon apa sih Pak kalau misalnya Bapak Ya menjelaskan? intinya pohonnya saya nggak paham pohonnya ya, pokoknya intinya pohon. Jadi, Tapi ini ya. seperti kita lihat teman-teman, pohon ini seperti sudah tua sekali ya. Iya. Dan kita tepat di depan pohon tersebut dan Kiwira juga untuk melakukan ritual. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih pohon nih sampai berlumut seperti ini. Saya juga tidak tahu ini pohon apa. Oke, sepertinya udah mediator kita ketika Kiwira dan Sugalo melakukan pemanggilan. Maaf Ki, maaf. Dengan kedatangan kami ke sini, kami tidak ada untuk bermaksud jahat. Oke, Bapak sebelah sini Pak. Apa diungkap? Untuk apa diungkap? Kami akan mengungkapkan kebenaran. Tidak perlu. Kalau kami mau, gimana? Saya melarangnya. Tidak ada yang bisa melarang. Kenapa Ki? Usah ngotot begitu Ki. Bisa bicara baik-baik nggak? Sini. Nggak ada yang menguasai sini. Tuhan yang menguasai di sini. Tuhan yang Maha Esa yang menguasai sini, bukan Anda. Anda tahu siapa saya? Tidak perlu kamu. Kenapa? Itu sudah perjanjian. Perjanjian. Masa lalunya. Masa lalu. Iya. Selama saya berbuat baik. Salah satu sosok masuk ke mediator kami dan Jadi Aki maunya beliau gimana? sedang berdialog dengan Sugalo. Sepertinya Kami nggak mau pergi. sosok tersebut tidak Pergi. bisa Kami akan menerima mengungkapkan. kedatangan kami. Pergi. Kami nggak mau pergi. Sebelum yang di sini. Apa? Sebelum yang di sini pada marah. Ya, panggil aja. Panggil. Kalian di sini mengganggu. Kami tidak mengganggu. Gimana? Hebat Anda. Nah, seperti yang saya bilang pemirsa, ada satu sosok tiba-tiba masuk ketika Kiwira dan Sugalo sedang melakukan pemanggilannya untuk mendetek, dan sosok tersebut sepertinya enggan untuk kita kuak di lokasi ini, sehingga sosok tersebut sedikit frontal dan marah-marah, namun terpaksa Sugalo menetralisir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilnya Abah. Apa kita mengganggu di sini, Abah? Banyak banget teman-teman. Kita tidak mengganggu, Abah. Boleh saya bertanya? Apa sosok yang mengganggu dirian? Oh iya, saya menjaga di sini. Sampurasunnya. Jadi ini sosok yang Kiwira sebut ada macan tulang sama Sugalo itu ya? Iya. Tapi beliau katanya yang menjaga. Iya. Beliau menjaga. Dia kan tadi pas saat pembukaan itu kan Subuh mengatakan ada sosok macan tulang Subuh memprotek warga ini menjaga. Abah, Abah, jadi Anabel mau nanya, Abah.
Nanya apa? Abah di sini menjaga keluarga ini. Tapi kenapa keluarga ini sering ada lihat penampakan Abah? Kenapa Abah? Abah sendirian di sini, nggak ada yang bantu. Nah, yang sosok ular itu nggak gimana? Nah, tadi Abah bener Ratna lihat ada di atas genteng ular. Ada Sing loba istighfar Iya. ya, karena seperti itu Abah. Saya ingin bertanya dengan cara apa coba. supaya rumah-rumah tersebut tidak mudah hal-hal seperti itu. Tolong Baca aja sebisa-bisanya. Saya sering-sering memandangkan baca ayat Al-Quran, ibadah, dan tentunya ibadah sesuai agama. Gangguan-gangguan dari sebab-sebab rajin dan tentunya seperti itu. Mungkin Kiwira ada yang ingin Kiwira sampaikan juga. Di dialog juga. Mungkin ada yang ingin Kiwira. Mungkin buat Abah, saya hanya ingin sosok dari sebangsa, mungkin sebangsa siluman ya Pak. Sosok ular besar itu dari mana Pak? Kiwira bertanya sosok ular tersebut dari mana? Lebih dulu apa lebih dulu sosok ular tersebut? Lebih dulu dia. Ya karena misterinya memang sosok ular itulah yang kerap mengganggu sebenarnya. Ini Ratna juga sempat lihat ada di atas ya. Mungkin kita akan coba tarik sosok ular itu. Boleh? Ya. Karena kalau Abah ini kan memang menjaga keluarga di sini. Dia juga tidak bisa menjelaskan karena memang lebih dulu sosok ular itu ya. Yang disampaikan kepada kita. Ya. Penarik. Ya. Mungkin di sini biar tenang, ya tidak terlalu frontal. Oke. Apakah Coba bisa kita ajak komunikasi? kemungkinan bisa karena bukan alaminya dia. Akhirnya Anda hadir. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sosok ular yang Anda percaya sama? Ya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memang sering mengganggu? Apa maksud dan tujuan Anda mengganggu? Kenapa? Menghalangi jalan. Menghalangi jalan Anda? Sebangsa kami tidak semuanya bisa melihat Anda.
Tidak semua orang bisa melihat sebangsa-bangsa Anda. Ini wajar saja. Karena kami di bangsa kami, Anda di bangsa Anda. Terus harus dengan cara apa supaya Anda Hah? Saya meminta Anda baik-baik supaya Anda tidak mengganggu lagi. Apakah Anda bisa? Hah? Kami datang ke sini minta baik-baik kepada Anda supaya Anda tidak mengganggu lagi. Bisa? Syaratnya apa? Apa syaratnya? Kembang 7 rupa air bunga mawar. Dengan air bunga mawar. Sulit sekali syaratnya. Apakah bisa tanpa ada syarat? Hah? Gimana kalau misalkan kami tidak memenuhi syarat itu? Nasibnya. Kami tidak ingin ada syarat. Jadi Anda mintanya itu, dan itu bisa kita lakukan kapan saja. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tidak mungkin kami melakukan itu. Itu kan hal yang dilarang. Sama aja kami memberi makan Anda. Dan Anda pun belum tentu bisa kami pegang omongan Anda. Bisa aja Anda mengganggu lagi. Pada intinya kami datang ke sini baik-baik, tapi kalau misalkan Anda tidak bisa dengan cara baik-baik, terpaksa harus dengan secara paksa. Gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita lagi. Ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti kalau yang namanya sosok asal itu. Dia berusaha untuk menyesatkan kita. Artinya kalau kita mengikuti kehendaknya atau kemauannya, ya artinya kita sudah bergeser keyakinan kita. Sama aja kita memberi makan dia seminggu sekali. Iya, betul sekali. Nah, mungkin ini mitos dari si sosok gaib yang ada di sini tuh sebenarnya tadinya ada yang memelihara. Karena sudah tidak dikasih makan, akhirnya dia mencari makan rasanya gitu. Paling akan kita geser. Nah, ada bapak pemilik rumah ini. Nah, ini. Ya, ayo. Ya, Sudah datang kami ke sini bukan untuk mengusir Anda, tapi hanya ini supaya Anda tidak mengganggu. Silakan Anda di dalam kami. Dan tidak perlu lah kita syarat-syarat sekali harus disediakan itu. Kasihan juga yang punya rumah ini. Merasa itu tidak tenang karena banyak gangguan di Anda. Apakah Anda setuju? Harus setuju. Ya. Udah, enggak usah gitu. Sepertinya pemirsa kita harus melakukan secara paksa. Sulit sekali untuk kita negosiasi supaya sosoknya tidak. Paling agak istilah gini, tempat yang aman supaya nggak diganggu. Paling saran saya kita taruh aja di balik tower gitu. Oke. Iya. Karena memang naturalnya, maksudnya dulunya miaranya dari nggak jauh-jauh dari sini. Kalau di situ kan dia tidak mengganggu. Kita geser di situ dan kita benteng nanti agar si sosok ini ya alamiah. Diri di sini itu ada di atas. Jadi dia pengen turun waktu yang tadi
Dia pengen mengungkapkan. Saya lihat di Ya, coba ada apa sih? Coba apa yang ingin sampaikan? Ini Bapak Alek pemilik rumah dan asli warga sini. Coba Anda sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan? Nah, untuk disampaikan, Pulangkan saya. pulangkan saya. Kembalikan. Kembalikan dia. Kemana? Kemana? Kidul. Tidur. Gunung Kidul. Siapa Mas? Gunung Kelut. Gunung Kelut. Sosok ini minta dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu Gunung Kelut. Yaitu Daerah mana sih Pak itu? Gunung Kelut tuh? Bogor. Bogor. Gunung Kelut Bogor. Lalu apa lagi? Karena di sini bukan hanya Anda yang sering menambahkan, ada sosok yang lain. Apakah Anda bisa memerintahkan mereka? Tidak bisa. Kenapa? Beda. Oh, beda. Beda. Berarti oke, poinnya karena si sosok ini minta dipulangkan, akhirnya kita akan memulangkan ke asalnya. Iya. Juga ya. Baik kalau gitu Ki, karena mengingat mediator kita kasih, lebih baik Paulin dulu dan kita akan coba ini ya. Karena tadi ini ya, cuy ya. Kasihan. oh, Gunung Kelut itu Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Iya, Jawa Tengah kalau nggak salah. Gunung Kelut itu adanya di Jawa Tengah misalnya, bukan di daerah Bogor. Jadi, iya kalau di Bogor, di Jawa Tengah. Tahu saya Jawa Tengah. Kita akan coba nanti acara Karena ya mungkin leluhur-leluhurnya orang-orang sini, istilah para sesepuhnya mungkin ada ritual-ritual tertentu lah yang tidak kita ketahui, itu hanya privat yang tidak bisa kami ungkap secara detail. boleh dibantu Pak? Dibantu. Oke, bisa. Istirahat banget ya. Ya, diistirahatkan dulu. Oke, ya jadi capek. Aduh, ini luar biasa sekali, tapi walaupun hanya sedikit, tapi kita sudah mendapatkan poin-poin. Betul sekali Kang. Jadi memang pemirsa benar sekali yang tadi Sukarlo, Tolong dibantu dulu Pak, diangkat dulu. Sukarlo buka dari awal ya, bahwa Sukarlo tuh melihat sosok ular ya, Iya, betul Ki. sosok ular yang sangat besar dan memang memiliki aroma amis yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa benar. Dari awal Sukarlo memang udah mendeteksi residual tadi ya, nah itulah sosok yang tadi masuk gitu. Kemungkinan besar sosok tadi itu memang dulunya ada yang memelihara seperti itu, ada nggak tahu entah perjanjian apa yang mereka dirikan, akhirnya dia menetap di wilayah sini. Ini jadi seperti lontang lantung. Iya, lontang lantung, Jadi karena dia minta, nggak ada yang ngurus ya. nggak ada yang ngurus. Akhirnya berusaha mencari korban atau mencelakakan orang karena kan gitu. Dan tadi juga saya sempat mendeteksi juga bahwa sosok yang ada di pohon ini memang leluhurnya yang di rumah ini sebenarnya. Gitu. Dia tidak mengganggu. Kalau nggak salah dia dulunya dari Ciomas, kalau yang saya lihat dari Ciomas Bogor. Dari Ciomas, Ciomas Bogor. Mungkin generasinya Pak Alek yang keberapa ya Pak? Kakek Pak? Gimana Pak? Ya, kakeknya Pak Alek itu memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi dulunya gitu.
dan berada di Bogor. Jadi memang boleh saya sebut nggak Pak namanya Pak? Boleh. Boleh. Jadi saya tadi udah coba berkomunikasi bahwa ada di pohon itu namanya Abah Karim. Abah Karim itu ya sosok tinggi besar, seorang jawara ya, tapi berambut tipis putih. Ya. Berasal dari Siomas Pak. Padahal saya belum ngobrol nih, baru ketemu ini, cuman tadi residualnya saya tangkap. Nah itu memang sering berada di pohon yang besar ini, gitu. Ini ngejaga juga sebenarnya. Gitu. Dan mampu mengontrol sosok web yang ada di sini. Nah, memang tameng lah ya. Tameng. Memang yang bermasalah itu ya sosok ular tadi. Akhirnya kita tim official Karlo Mistis, Sukarlo dan Miratna berhasil nih mengorek informasi. Itu bahwa ular itulah yang sering mengganggu. Ya, mungkin nanti kita akan melakukan penetralisiran energi dan memulangkan si sosok ular tadi, tapi ya mungkin tidak bisa di-shot itu. Ritual itu sendiri ya di acara mungkin untuk pemagaran bisa lah nanti. Ya mungkin barangkali sebelum saya ada acara ini, karena mengingat waktu sudah hampir pagi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin sampaikan menyikapi dari perjalanan penetralisiran kita pada malam hari ini. Pelajaran apa yang dapat kita petik? Ya, pelajaran yang dapat kita petik ya Kang Edi, Kirapati dan Bapak dan Dimas. Sekalipun kita orang yang tidak mampu, tetaplah bersabar. Jangan lupakan sholat. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Gusti Allah. Jangan pernah mencari-cari di luar sana untuk instan, secara instan, untuk mencapai kekayaan. Itu jalan yang salah pemirsa. Karena kenapa? Kalau kita mengikuti syaitan untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita impikan, itu hanya sesaat. Betul. Tapi ingat, konsekuensi yang akan kita bayar di kemudian hari, anak cucu kita akan diambil. Memang pada dasarnya kita mengikuti akidah Allah, akidah Tuhan atau Tuhan. Memang jalan ke Tuhan itu sempit, membutuhkan suatu proses. Tapi kesananya enak. Pesan-pesan dari Suhu Karlo tetap dekatkan dirimu kepada Gusti Allah. Jangan lupa sembahyang 5 waktu. Ini dari ada tambahan. Kalau Miratna hanya itu aja, udah jelas terungkap bahwa sosok ular yang saya lihat tadi, nah dia pengen mengungkapkan jati dirinya dia, bahwa dia mau dipulangkan. Itu aja. Baik, Mira. Saya rasa cukup dari saya. Baik, kita berterima kasih juga karena Bapak sudah mengundang kami. Dan juga terima kasih juga karena Bapak mempercayai kami untuk baik pemirsa, tentunya itulah pelajaran yang bisa kita petik. Banyak beberapa poin yang harus kita cerna dengan benar-benar cermat agar kita tidak salah menanggapinya. Buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Saya Edi Baros. Saya Wirapati. Saya Miratna mengalir. Saya Suhu Karlo. Kami official Karlo Mistis pamit undur diri. Jadi jangan lupa saksikan terus pengusuran kami di lokasi-lokasi yang tentunya lebih ekstrim lagi. Seperti apa kira? Seperti biasa, kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.